Salam saudara yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, bersyukur kita pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan hidup, menghirup udara segar, dan menikmati serta mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan, bahkan perlindungan Tuhan dari segala sesuatu yang bisa membahayakan kita. Kita sungguh bersyukur terutama atas iman percaya yang Tuhan tanamkan kepada kita untuk tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, khususnya pada saat kita mengalami berbagai macam kesesakan, persoalan dan beban hidup. Bersama dengan Grace Ministry Church pada pagi hari ini, dimanapun saudara berada, apakah di perkotaan, di pedesaan, di pedalaman, atau bahkan di luar negeri, di mana siaran ini masih bisa dijangkau, mari kita datang kepada Tuhan. Kita meletakkan seluruh beban hidup kita, persoalan yang kita hadapi, apapun yang kita jalani saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita, memuji memuliakan namanya, memanjatkan pokok-pokok doa, dan terutama kita merenungkan firman Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Mari saudara-saudara, sebelum kita memulai mengawali ibadah online yang sederhana ini, kita terlebih dahulu bersaat teduh, memohon hikmat, bimbingan, pimpinan, penyertaan Tuhan, agar kita dilayakkan datang di hadirat Allah yang Maha Kudus, supaya kita bisa mengikutinya dari awal sampai akhir. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Amin. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari ini dengan membuka firman Tuhan dari Lukas pasal 18. Lukas pasal 18 ayat 13 sampai 14. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Selesai yang dikasih Tuhan, mari kita mengawali ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Bapa Surgawi memeliharaku. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini, biarlah kita selalu mengingat bahwa Allah yang kita sembah di dalam Kristus itu setia. Bahkan di saat kita kurang setia atau tidak setia, dia tetap setia. Karena naturnya setia. Dan dialah yang memelihara kita. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita dan menghayati setiap liriknya. Bapa Surgawi memeliharaku.
Mari kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan Allah yang Maha Kudus, sadarkah bahwa kita ini adalah orang berdosa yang hitam legam. Tapi sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Yesus, kita boleh datang kepada Bapa melalui perantara Dia. Dan Bapa melihat Kristus yang sudah disalib di dalam iman percaya setiap orang Kristen. Mari kita pujikan pujian meski tak layak diriku, dengan menyadari betapa hitamnya dosa-dosa kita, betapa kelamnya masa lalu kita, dan apapun keberadaan kita saat ini, saat kita datang kepada Tuhan, biarlah kita penuh sukacita datang kepada Dia meski kita tidak layak. Tetapi Kristus yang ada di dalam diri kita, melalui iman kita yang dianugerahkan, kita dilayakkan hanya oleh Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Mari kita pujikan pujian meski tak layak diriku. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita naikkan doa ucapan syukur, pengakuan dosa. Kita berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar, serta kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok pada syafaat. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini di mana Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami hidup satu hari lagi. Bahkan Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghirup napas udara yang segar di pagi hari ini. Sungguh Bapa, kami mengingat betapa begitu banyak kebaikan, kemurahan, bahkan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur atas berkat yang begitu banyak, bahkan melimpah. Makanan, minuman, keuangan, kesehatan, serta begitu banyak berkat-berkat yang lain yang seringkali kami lupakan, seringkali kami sepelekan, dan kami anggap sepintas lalu. Bapak, sungguh kami ucap syukur, terutama untuk anugerah yang Tuhan tanamkan, yang berikan kepada kami, berupa iman yang genuine, iman yang menyelamatkan, itu tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Sungguh itu semua bukan karena kebaikan kami, bukan karena apapun yang ada dalam diri kami, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas semuanya itu. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini datang di hadapan-Mu dengan segala keberadaan kami. Kami sadar bahwa itu banyak dosa-dosa dan pelanggaran kami yang bisa menjadi penghalang kami untuk datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Pada pagi hari ini kami mengaku bahwa kami telah berdosa dan melanggar kekudusan-Mu, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Bapak, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Dan kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami untuk datang beribadah kepada-Mu, dan khususnya kami boleh mendengarkan maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Bapak, kiranya Engkau memberkati sesi pemberitaan firman Tuhan ini, khususnya hamba-Mu yang telah mempersiapkan materi khotbah. Tambahi, upahi, kurangi, sedemikian rupa sehingga apapun yang dia sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Berkatilah dia di dalam berkata-kata, berikanlah hikmat, berikan apapun yang dia butuhkan sehingga firman-Mu boleh disampaikan dengan jelas dan baik, dengan benar. Dan di atas semuanya itu firman-Mu boleh tumbuh lebat, subur di dalam hati kami, yang mengubahkan kami menjadi pribadi yang baru, pribadi yang memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kami. Bapa di surga, singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Dan Kau juga berikan kami kesegaran, fokus, dan apapun yang kami butuhkan sehingga kami bisa mendengar maksud dan kehendak Tuhan. Singkirkan segala kelelahan, mengantuk, pikiran mengembara kemana-mana. Tapi kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus memberkati kami, serta menolong kami di dalam mendengar maksud dan kehendak-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan. Kiranya Engkau juga berkati persembahan yang kami berikan. Bagi segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri. Pakai ya Tuhan persembahan-Mu ini untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi, dan bukan hanya sekedar mendukung pelayanan program-program yang mati, tetapi boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Dan persembahan ini boleh dikuduskan sedemikian rupa sehingga kami memakainya hanya jika Engkau mengizinkan, Engkau menghendaki. Pakai dan berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengelola dengan bertanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, dengan menyadari bahwa Engkau melihat segalanya, dari motivasi kami, dari cara kami memakai persembahan, bila berkenan di hadapan.
Bapa di surga, pada pagi hari ini kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, mengingat begitu semakin panas suhu politik di negara kami Indonesia. Ada begitu banyak demo, ada begitu banyak ujaran kebencian, dikarenakan kondisi perekonomian dolar naik, rupiah merosot, harga-harga BBM naik. Demikian juga akan menyusul harga-harga yang lain yang akan membuat kehidupan semakin sulit, baik dalam berusaha maupun kehidupan sehari-hari. Bapak, kami mohon belas kasihan-Mu untuk memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon ya Tuhan, di tengah-tengah begitu banyak gejolak politik, peperangan di negara-negara lain, di belahan bumi yang lain, biarlah ya Tuhan Engkau topang bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat khususnya untuk anak-anak muda yang berdemonstrasi, supaya mereka boleh menyalurkan aspirasinya dengan kepala dingin, dengan jernih, dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan tolong Kau jaga sedemikian rupa sehingga tidak terjadi perpecahan dan hal-hal yang buruk bagi bangsa dan negara kami. Kami titipkan seluruh para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, Wali Kota, camat, lurah, hingga sampai pemerintahan yang terkecil ya Tuhan, biarlah Engkau tangan-Mu yang berdaulat memegang mereka supaya mereka bekerja takut akan Tuhan, khususnya untuk umat pilihan orang-orang Kristen yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, supaya mereka boleh menjadi lilin terang dan menjadi teladan. Kau berkati sedemikian rupa ya Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Kami terus memohon belas kasihan-Mu di dalam upaya untuk memberantas korupsi yang begitu mengakar di Indonesia ini, di skala lini, di skala aspek. Bapak, biarlah dengan cara-Mu sendiri, kehendak-Mu yang terjadi, sehingga korupsi di negara kami boleh dibebaskan. Kami sadar bahwa ada begitu banyak tangan-tangan elit global yang campur tangan pada bangsa kami, tapi kami percaya bahwa kami mempercayakan bangsa dan negara kami ke hadapan Allah yang berdaulat, yang berotoritas penuh. Kalau Engkau tidak berkenan, maka tidak akan dapat mereka melakukan sesuai dengan kehendak mereka. Tapi kehendak-Mu yang terjadi. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk kesejahteraan, kesentosaan rakyat Indonesia, khususnya rakyat kecil, guru, buruh, petani, nelayan, pengusaha kecil. Bapak, biarlah Engkau berkati sedemikian rupa sehingga roda ekonomi boleh berjalan dengan lancar. Dan juga kami berdoa secara khusus untuk para konglomerat, para 9 naga. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus melalui mereka dan mempertobatkan mereka bahwa harta yang mereka kumpulkan itu juga bisa membangun Indonesia secara utuh, mensejahterakan rakyat Indonesia, jutaan orang yang juga ingin hidup layak. Pakai kami ya Tuhan, jika mereka untuk bisa akses ke mereka untuk memberitakan betapa besar cinta kasih Tuhan. Dan seharusnya berkat yang mereka terima itu dipakai juga untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka dipertobatkan, datang kepada Kristus, percaya dan diselamatkan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun sakit mereka, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu yang terbaring di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Apapun sakit penyakit mereka ya Tuhan, di dalam nama Kristus, di dalam nama Yesus, kiranya Engkau berkenan menyembuhkan mereka, dan mereka dipulihkan sedemikian rupa, dan mereka diingatkan bahwa semuanya itu datang daripada-Mu, dan mereka boleh dipakai sebagai alat kemuliaan. Demikian juga bagi jemaat-Mu yang saat ini mengalami kelesuan ekonomi.
kemerosotan, bahkan mengalami bangkrut habis-habisan dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Tuhan, kasihanilah mereka. Pakai kami yang berkelebihan untuk membantu mereka, untuk menolong mereka, untuk membawa mereka bahwa masih ada Tuhan. Bahwa di dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Bangkitkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap hanya berharap kepada-Mu. Dan pakai mereka sebagai alat kemuliaan-Mu sendiri. Juga untuk jemaat-Mu yang mengalami kelesuan iman. Karena begitu beratnya beban hidup yang mereka alami. Bapak, kiranya Roh Kudus menganugerahkan iman yang sejati kepada mereka, iman yang menyelamatkan. Supaya mereka boleh hanya berharap kepada Tuhan. Dan masih ada pertolongan Tuhan yang siap mendukung. Anugerahkan mereka iman yang teguh ya Tuhan, dan pakai kami untuk bisa mendoakan mereka, untuk bisa menguatkan mereka, bahkan bisa menolong mereka. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk STOS Sekolah Teologi Online Surabaya yang terima kasih. Sudah begitu banyak orang yang boleh datang. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah pernah belajar. Dan kiranya Roh Kudus melalui mereka dan mengubahkan mereka supaya pelayanan mereka bukan lagi bersandar pada diri sendiri, tapi bersandar penuh pada Tuhan, berpusat pada Kristus, berpusat pada Juru Selamat, dan memberitakan Injil. Kami terus titipkan ke dalam tangan-Mu untuk kelas-kelas baru pada bulan Juli mendatang. Baik itu kelas teologi remnan maupun kelas-kelas yang lain. Bapak, kiranya Engkau berkenan untuk mengirimkan jiwa-jiwa untuk belajar kebenaran, diperlengkapi, bahkan dimotivasi untuk melayani Tuhan lebih lagi. Baik kaum awan maupun yang sudah melayani. Kami berdoa untuk semuanya. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka, pelayanan mereka, pekerjaan mereka. Tuhan tolong. Demikian juga untuk pelayanan Grace Ministry dalam pelayanan perkabaran Injil, penjangkauan, misi, dan pemuritan. Tuhan, kiranya Roh Kudus memberikan hikmat, memberikan pertolongan untuk terus melayani Tuhan dengan setia. Terus hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Novi yang bekerja. Biarlah Tuhan Kau berkati pekerjaannya di negara asing. Kau berkati pelayanannya. Kau berkati sebagai ayah, ya. Demikian juga untuk anaknya yang kuliah di Korea. Biarlah Tuhan terus meneguhkan imannya, memberikan iman yang sejati kepada dia. Dan berkati studinya ya Tuhan. Di dalam kesulitan yang kami tidak tahu apa yang dia alami di negara orang. Biarlah Tuhan memelihara. Demikian juga dengan istrinya di dalam pelayanan Tuhan berkati. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Ibu Ari beserta suami dan anak-anaknya di dalam usaha mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan menyertai dan memberkati. Demikian juga secara khusus kami berdoa untuk Bapak Rudi dalam kesulitannya dalam hal ekonomi. Bapak, kami mohon kiranya Kau memberikan jalan keluar kepada dia. Kau tahu segala kesulitannya, Kau tahu kerinduannya. Biarlah Tuhan Kau menolong, menyertai, dan memberkati. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Sebelum kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuji, menaikkan pujian, tercurah darah Tuhanku. Hanya darah Yesus yang membasuh dosa-dosa kita. Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Darahnya yang tercurah di atas Golgota kiranya membasuh kita sekalian menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang berkomitmen untuk mencari kebenaran Tuhan.
dan untuk memberitakan kabar sukacita. Allah begitu besar kasih-Nya atas kita yang berdosa. Mari kita naikkan pujian ini dengan menghayati setiap lirik lagunya, tercurah darah Tuhanku. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya, yang mau bertobat
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Satu Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Satu ekspresi dari Rasul Paulus yang menyatakan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Mari kita lihat 1 Timotius 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara dikasih Tuhan, salah satu tanda pertumbuhan rohani yang sejati itu bukanlah semakin merasa diri suci, semakin merasa dirinya paling benar, paling layak, melainkan semakin menyadari, semakin sadar betapa dalamnya dosa kita dan betapa besarnya kasih karunia Kristus. Menyadari betapa hitam legamnya kita dan dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sekecil apapun dosa di dalam pandangan kita, itu kekejian bagi Allah yang Maha Kudus. Karena itu semua manusia butuh juru selamat, semua manusia butuh Yesus. Atau binasa di dalam kekekalan tanpa juru selamat. Nah, pada pagi hari ini menarik ya bahwa yang mengucapkan kalimat ini bukanlah seorang penjahat yang baru bertobat, melainkan seorang rasul. Tepatnya Rasul Paulus, seorang rasul besar yang telah melayani Tuhan selama bertahun-tahun. Semakin dekat kepada terang Kristus, semakin jelas ia melihat noda dosanya sendiri. Kita lihat ya. Di awal-awal surat itu dikatakan bahwa pernyataan Paulus itu meninggikan Yesus. Dikatakan di awal di sana, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara dikasih Tuhan menerima kebenaran. Jangan setengah-setengah, jangan sepotong-sepotong, tetapi total. Kebenaran dari Tuhan akan memerdekakan kita. Karena itu di dalam mencari kebenaran, di dalam kita belajar kebenaran, jangan setengah-setengah. Tapi lakukan dengan totalitas. Rela berkorban. Lakukan dengan sukacita. Menggali firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Belajar firman Tuhan dengan bertanggung jawab. Tidak lompat-lompat, tidak bolong-bolong. Jarang masuk saat pendalaman Alkitab. Atau kelas Alkitab. Tunduk taat sepenuhnya terhadap firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan menjadi pelaku firman yang hidup. Itu yang seharusnya kita lakukan. Selanjutnya di sana dikatakan Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Karena di sana adalah orang berdosa. Tapi banyak orang yang salah mengerti seadanya orang berdosa. Seolah-olah Yesus datang untuk seadanya orang berdosa. Mari kita lihat penekanan Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Adakah di sana disebutkan semua orang berdosa atau seadanya orang berdosa? Yesus menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya.
bukan seadanya semua orang percaya. Dan juru selamat untuk orang yang selamat. Renungkan, saudara menerima Yesus, saudara akan beroleh anugerah keselamatan hidup yang kekal. Saudara menolak Yesus, saudara tidak akan beroleh anugerah keselamatan. Jadi seperti orang-orang yang menolak masuk ke dalam bahtera Nuh. Mereka mengejek dan mengolok-olok waktu pembuatan bahtera itu. Tapi saat banjir bah datang dan pintu bahtera itu ditutup Tuhan, semuanya sudah terlambat. Dan pagi hari ini, terimalah Yesus selama dia berkenan. Terimalah Yesus sekarang juga. Selama ia masih membuka pintu pertobatan saudara dan mengundang saudara, masuklah ke dalam anugerah keselamatan. Masuklah ke dalam anugerah keselamatan Tuhan melalui Yesus. Dan firman pada pagi hari mengingatkan saudara untuk segera mengambil keputusan datang kepada Juru Selamat sebelum segala sesuatunya terlambat. Kita tidak tahu kapan kita ditetapkan kontrak kita di muka bumi ini. Karena sebagai orang percaya, warga negara kita bukan di dunia ini. Warga negara kita kerajaan. Kita warga kerajaan Allah. Selanjutnya kita lihat ya, kesadaran akan dosa dari Rasul Paulus itu adalah tanda kelahiran baru. Di sana Paulus berkata, akulah yang paling berdosa. Saudara dikasih Tuhan, ia tidak sedang berpura-pura. Tidak sedang berpura-pura rendah hati. Ia benar-benar sungguh-sungguh menyadari betapa hitam legam dirinya. Siapa dirinya di hadapan Allah yang Maha Kudus? Siapa dia dulunya? Dia adalah orang yang kejam, orang yang jahat, orang yang buas, dan beringas terhadap orang Kristen. Menganiaya orang Kristen. Sebelum bertobat, Paulus merasa dirinya benar. Ya orang Farisi, ya ahli Taurat, ya sangat religius. Ya tidak bercacat menurut hukum. Tetapi setelah bertemu Kristus, yang menyadari bahwa semua kebenaran dirinya hanyalah sampah dibandingkan kekudusan Allah. Saudara dikasih Tuhan, bukankah banyak yang demikian sekarang? Merasa dekat dengan Tuhan, merasa dirinya lebih layak, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Makin merasa dekat dengan Tuhan, makin beringas dan puas. Semua orang harus ikut dia, harus turut dia, karena dialah yang merasa yang paling benar. Bukankah banyak yang demikian? Hanya dia dan kelompoknya yang paling benar. Saudara dikasih Tuhan, semakin orang mengenal Allah, semakin ia mengenal dosa-dosanya. Dan Roh Kudus membuat dia mengaku di hadapan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tahu, bahwa akulah yang paling berdosa. Dia sadar dosa. Orang yang sadar dosa itu tidak usah ngurusi dosa orang lain. Urusi dosa-dosa sendiri, dari lahir sampai sekarang. Ingatlah dosa-dosa dan pelanggaran kita yang begitu banyak. Yang melukai, menyakiti orang tua, adik, kakak, saudara-saudara kita dan sebagainya. Yang berbohong, berdusta, atau dosa yang sengaja ditutupi. Dosa-dosa kemunafikan dan begitu banyak dosa-dosa yang lain. Renungkan betapa banyak dosa-dosa yang pernah kita lakukan.
Orang yang belum lahir baru biasanya sibuk melihat dosa-dosa pelanggaran orang lain. Orang yang lahir baru mulai melihat dosanya sendiri. Sadar bahwa dirinya tidak lebih baik dari orang lain. Belum tentu lebih baik dari orang lain. Belum tentu lebih benar dari orang lain. Belum tentu lebih berhikmat, lebih bijak dari orang lain. Saudara dikasih Tuhan, orang percaya sejati tidak pernah melupakan betapa besarnya dosa-dosanya. Betapa berdosanya dirinya. Di sana Paulus tidak berkata, dulu aku paling berdosa. Tetapi dia mengatakan, akulah yang paling berdosa. Susah dikasih Tuhan sekali lagi, dia tidak melupakan masa lalunya, siapa dia. Dulu dia menganiaya gereja, menganiaya orang-orang Kristen, menyetujui pembunuhan Stefanus, menyeret orang percaya ke penjara. Bukan karena ia hidup dalam rasa bersalah terus-menerus, tetapi karena ia hidup dalam rasa syukur yang terus-menerus. Oh, karena seringkali di dalam kebodohan kita, Tuhan memproses kita menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kita harus tunduk pada firman Tuhan dan tidak tegar tengkuk memegang dosa-dosa kita. Bagi saudara yang saat ini merasa diri saudara cukup baik, cukup layak, atau bahkan merasa lebih baik dari orang lain, renungkan. Yakinkah dengan sebegitu banyaknya dosa-dosa yang bisa kita ingat dan segelintir perbuatan baik kesalahan kita layak beroleh hidup yang kekal di surga? Kalau saudara berpikir perbuatan kita mengantar ke surga, sebaik apa supaya kita bisa masuk surga yang Maha Kudus? Ya, saya katakan segala kesalahan kita, segala perbuatan baik kita, itu seperti kain kotor, bekas cemar perempuan, yang begitu menjijikkan. Maka jangan pernah bermimpi kalau kita berharap dengan kebaikan kita berharap mendapatkan surga atau anugerah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan, bersama dengan Allah yang Maha Kudus. Di luar Kristus engkau akan binasa di dalam kekalahan. Jangan pernah mempermainkan, meremehkan dosa-dosa. Saudara punya juru selamat, saudara pasti selamat. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Tapi pasti. Bukan karena kesalahan kita yang seperti kain kotor itu. Tapi karena karya agung anugerah keselamatan melalui Kristus yang disalurkan. Darah yang tercurah itu membasuh. Awan mengatakan, bunuhlah dosa. Atau dosa itu akan membunuhmu. Maka saudara yang dikasih Tuhan, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Sekarang juga, dan terimalah anugerah hidup yang kekal di dalam Dia. Sebelum segala sesuatunya terlambat. Seperti Bahtera Nuh, pada saat pintu ditutup, tidak ada kesempatan lagi. Pada pagi hari firman Tuhan mengingatkan kita untuk mengambil keputusan segera datang kepada Juru Selamat. Apapun keadaan kita. Tuhan tahu dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tuhan tahu kelemahan-kelemahan kita. Mari kita datang kepada Dia. Apapun yang menjadi keadaan kita saat ini. Yohanes 14 ayat 6 firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara dikasih Tuhan, di sana dikatakan akulah jalan. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Allah dan keselamatan. Akulah kebenaran. Yesus adalah pernyataan kebenaran Allah yang sempurna.
Akulah hidup. Yesus memberikan hidup rohani sekarang dan hidup kekal kepada orang yang percaya kepada Dia. Ayat ini diucapkan Yesus kepada murid-muridnya ketika Ia menghibur mereka menjelang penyalibannya. Dan konteksnya, Thomas bertanya tentang jalan ke tempat yang akan dituju Yesus. Dan Yesus menjawab bahwa Dia sendiri adalah jalan itu. Yesus sendiri satu-satunya jalan. Yesus sendiri itulah jalan. Yesus sendiri adalah jalan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Kalau tidak melalui Yesus, saudara salah alamat. Kalau tidak melalui Yesus, saudara salah pintu, salah jalan. Yang saudara pikir bagi jalan kebenaran, jalan masuk ke pintu keselamatan, saudara salah besar. Hanya melalui Yesus, saudara akan selamat. Matthew Henry mengatakan orang yang paling memahami kasih karunia adalah orang yang paling menyadari dosanya sendiri. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sadar dengan dosa-dosa dan pelanggaran kita? Apakah kita sadar itu banyak dosa-dosa dan pelanggaran kita? Baik itu masa lalu atau bahkan sekarang yang masih kita pegang secara tertentu. Aku masih mau hidup. Aku masih hidup, aku mau bersenang-senang. Aku mau menikmati hidup. Soalnya kita dipanggil Tuhan, kita tidak tahu kapan. Mungkin bisa malam ini, mungkin bisa besok, mungkin bisa berpuluh-puluh tahun kemudian, kita tidak tahu. Tetapi panggilan Tuhan hari ini, pagi ini memanggil saudara untuk datang kepada Yesus. Ketika kita lupa dari mana Tuhan menyelamatkan kita, kita mudah menjadi sombong dan menghakimi orang lain. Banyak orang yang tidak melihat dosanya sendiri, pelanggarannya sendiri. Yang betapa hitam legam di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Yang mudah menghakimi orang lain, memaksa orang lain untuk mengikuti kebenaran yang dia pikir benar. Kebenaran menurut versinya sendiri. Saudara dikasih Tuhan, kesadaran akan dosa membawa kita kepada Kristus, bukan kepada keputusasaan. Tujuan Paulus bukan untuk meninggikan dosa, melainkan meninggikan Kristus. Ayat ini dimulai dengan Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Fokus Injil bukan dosa manusia, melainkan juru selamat bagi manusia yang berdosa. Semakin besar dosa-dosa yang kita sadari, semakin besar kasih karunia yang kita kagumi. Saudara yang dikasih Tuhan sadar, bahwa Allah melihat jauh lebih dalam siapa kita. Dia tahu jelas dosa-dosa dan pelanggaran kita. Saudara mau tutup-tutupi serapi apapun Tuhan tahu. Saudara mau tutup-tutupi dengan kesalehan, dengan perbuatan baik, dengan amal soleh, apapun Tuhan tahu. Tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh merindukan Kristus sampai ia terlebih dahulu menyadari kemiskinan rohaninya sendiri. Betapa miskinnya kita jika tidak memiliki Kristus. Yang ada hanya dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, yang begitu menjijikkan bagi Dia yang Maha Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bertobat. Dan kiranya pertobatan senantiasa ada di dalam kerangka pikiran kita, hati kita. Karena begitu banyaknya dosa-dosa dan pelanggaran kita di dalam natur kita sebagai manusia berdosa ini. Dan kesadaran dosa menumbuhkan kerendahan hati.
Paulus tidak membandingkan dirinya dengan penjahat, tetapi dengan kekudusan Allah. Itulah sebabnya ia berkata, akulah yang paling berdosa. Orang yang memahami Injil tidak akan berkata, saya lebih baik dari dia. Saya lebih suci dari mereka. Saya lebih benar dari mereka. Sebaliknya ia akan berkata, kalau bukan karena anugerah Tuhan, saya tidak akan berbeda dari siapapun. Hanya anugerah, semuanya karena anugerah. Kalau kita bisa berbuat baik, to will and to do, baik itu kemauan dan kemampuan, itu juga dianugerahkan. Semua dari dia, oleh dia, dan bagi dia. Semakin seseorang bertumbuh di dalam kekudusan, semakin ia membenci dosa yang masih tinggal di dalam dirinya. Saudara dikasih Tuhan, orang itu tidak bisa menikmati dosa-dosa dan pelanggarannya seperti orang-orang dunia. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya itu mengarahkan dia kepada pertobatan, mengarahkan dia kepada firman Tuhan, mengarahkan dia kepada komitmen untuk hidup memuliakan Tuhan. Itu yang membedakan dia dengan orang dunia. Sesungguhnya kasih Tuhan, kerendahan hati yang sejati itu lahir dari kesadaran bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah, apapun itu. Kita boleh pelayanan kemana-mana, kita boleh pelayanan sehebat apapun, kita boleh bekerja dengan sukses apapun, mencapai pencapaian yang tertinggi, jabatan tertinggi, posisi tertinggi. Semua karena anugerahnya. Sekiat apapun yang kita lakukan, kalau Tuhan tidak memberkati, Tuhan tidak berkenan apa yang kita lakukan, kita tidak bisa mencapai. Terus yang dikasih Tuhan, orang yang sudah ditebus, ia tidak bisa menikmati dosa-dosanya lagi dan pelanggarannya. Seperti orang-orang dunia. Orang dunia korupsi terus habis-habisan. Selama belum ketemu. Orang dunia berzina. Bisa ditutupi dengan kesalehan, dengan amal saleh. Bisa dengan kebaikan yang lain. Tetapi Tuhan tahu. Dan orang dunia menikmati dosa-dosanya. Tetapi orang yang di dalam Yesus, dia tidak bisa menikmati dosa-dosanya itu. Roh Kudus selalu mengarahkan dia kepada pertobatan. Saudara dikasih Tuhan, ada dua jenis manusia di hadapan Allah. Orang yang merasa dirinya benar sehingga tidak membutuhkan juru selamat, dan orang yang sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa sehingga segera lari kepada Yesus. Mendekat Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, di manakah saudara saat ini? Pagi ini, Paulus termasuk golongan kedua. Semakin dewasa rohaninya, semakin ia menyadari akan dosa-dosanya. Semakin ia mengagumi salib Kristus, karya agung penebusan yang menyelamatkan setiap orang berdosa yang percaya kepada Dia. Karena itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, bukalah mataku untuk melihat dosa-dosa dan pelanggaranku. Tetapi jangan berhenti di sana. Bawalah aku melihat salib Kristus yang cukup untuk mengampuni seluruh dosaku. Bawa makin dekat salibmu. Bawa makin dekat kepadamu. Mengikutmu. Melayanimu. Setia sampai akhir. Saudara dikasih Tuhan. Orang yang paling memahami kasih karunia itu bukanlah orang yang merasa dirinya paling baik, paling benar. Melainkan orang yang paling sadar betapa besar dosa-dosa dan pelanggarannya. Dan betapa besar kasih Kristus yang menyelamatkannya.
Maukah saudara, maukah dosa-dosa saudara ditebus dan beroleh anugerah keselamatan hidup yang kekal? Terimalah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Sekarang juga, pagi ini juga, ambil keputusan untuk datang kepada Tuhan dan terimalah anugerah keselamatan di dalam Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur buat firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Kami mengaku di hadapan-Mu yang Maha Kudus, di tempat yang Maha Tinggi, bahwa kami sungguh-sungguh orang berdosa, bahwa kami sungguh-sungguh orang yang hitam legam di hadapan-Mu. Masa lalu kami, waktu-waktu yang kami lalui dengan sia-sia, dan begitu banyak pelanggaran dan dosa-dosa kami yang tidak bisa kami sebutkan. Engkau tahu semuanya, Tuhan. Kami mohon ampun. Dan kiranya darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami. Dan pagi hari ini ya Tuhan, seberapa hebatnya kami, betapapun suksesnya kami, betapapun tingginya pencapaian kami tidak mau datang kepada Tuhan. Kami mau serahkan semua pencapaian kami, semua apa yang pikir kami baik, kami mau serahkan kepadamu. Dan biarlah Engkau melayakkan kami ya Tuhan, sebagai orang yang berdosa. Pulihkan kami, penuhi kami dengan pertobatan, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan anugerahkan kami iman yang sejati, iman yang genuine, iman yang menyelamatkan untuk percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Karena Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kami tidak mau ya Tuhan binasa. Kami mau hari ini, pagi ini, ikut dengan Engkau, melayani Tuhan, tunduk, mengerti, taat dan patuh akan firman Tuhan, hidup yang selaras dengan firman Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan, pakailah seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan mempersiapkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Sambil kita melihat firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang dikoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil kita mendengarkan pujian, Ku diberi belas kasihan.
Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam penghujung ibadah online kita. Pulanglah dengan rasa syukur yang mendalam kepada Kristus. Semakin kita menyadari kedalaman dosa kita, semakin kita menghargai besarnya kasih Kristus yang menyelamatkan. Jangan fokus pada masa lalu yang gelap, tetapi pada juru selamat yang telah menebus dan mengubahkan hidup kita. Mari kita akhiri dengan menaikkan pujian doksologi. Kita kembalikan segala hormat, pujian, sembah, dan kemuliaan hanya bagi Allah tunggal di tempat yang maha tinggi. Pujilah Bapa Putra, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, Sekolah Teologi Online Surabaya STOS. Untuk kelas Juli ada 2 mata kuliah, Teologi Remnan dan Prolegomena. Hari Selasa dan hari Jumat masing-masing jam 7. Silakan bagi saudara ataupun persekutuan doa, komsel yang mau ikut di dalam kelas ini pada bulan Juli, saudara bisa mendaftarkan diri di nomor WA yang tercantum di layar. Demikian juga untuk saudara-saudara yang mau menjadi jemaat di Grace Ministry Church ataupun mau berpartisipasi, bersinergi, berkolaborasi di dalam pelayanan bagi misi perkabaran Injil, pemuritan, seminar, KKR, dan sebagainya, saudara bisa menghubungi nomor yang ada di layar. Yang berikutnya adalah sudah tersedia e-book teologi yang berkualitas untuk jemaat awam, untuk mahasiswa teologi, dan yang tertarik untuk belajar secara mandiri di rumah, sebagai bahan bacaan atau bahkan untuk orang-orang yang saudara kasih, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk kolega saudara. E-book ini bisa dipakai sebagai kado persembahan yang indah. Hanya 50.000 saja. Ada beberapa judul yang bisa saudara pilih, Bibliologi, Bidat-bidat, Spiritualitas Kristen, Manusia dan Dosa, Satanologi, dan Teologi Perjanjian Baru. Juga masih ada beberapa lagi e-book, dan saudara bisa menghubungi, yang mau memesan bisa menghubungi nomor handphone di layar. Itu saja pengumumannya. Selamat
hari Minggu, selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan selamat melayani di hari-hari yang ke depan di dalam pimpinan dan terang Tuhan. Ibadah online selesai, silakan saudara bersaat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.